Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di rumah Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari ini kita boleh melihat dan menyaksikan dengan adanya hujan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, namun itu terjadi di sekitar kita. Tetapi sungguh kita beruntung sebagai orang beriman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, berpegang kepada janjinya, kita akan tetap kuat, kita akan tetap bisa bertahan dalam menghadapi semuanya ini. Bahkan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, hati kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati sampai hari ini, sampai sore hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh bersama-sama di tempat ini. Untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh mengagungkan nama-Mu. Nama di atas segala nama. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan. Perkenankan kami Tuhan. Untuk kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Bersekutu dengan Engkau. Secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba merintangi kami, menghalang-halangi kami pada sore hari ini. Untuk kami beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan. Dan pengurapan kuasa Roh Kudus turun, memenuhi, menguasai setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai ibadah raya pada sore hari ini. Semua katakan, amin, haleluya. Gandul Gusti, monggo kita tansah gandul Gusti mawon. Awet menawi kula lan panjenengan tansah gandul Gusti, engkang kiat, engkang mantep, angkin kula lan panjenengan gandulan dumateng Gusti, Gusti tansah paring keselamatan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Rino wengi, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, rino wengi, gandul Gusti. Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi, gandul Gusti. Kita gandul Gusti. Ya. Amin. Haleluya.
menawa panjenengan sedaya kersa gandul Gusti saben dinten gadhahi kapitetusan ingkang matep. Bilih manawi kula lan panjenengan gandul Gusti, gesang kula lan panjenengan boten badhe cilaka. Amin. Salami kanan kiri. Hidup kita tidak akan celaka kalau kita gandul Gusti. Amin. Haleluya. Urip kula lan panjenengan boten badhe cilaka. Haleluya. Karena ada Tuhan yang melindungi, menjagai, dan melawat kita, menolong kita semua. Meskipun ada banyak orang yang rebah di sisi kiri kita, bahkan lebih banyak lagi di sisi kanan kita. Tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi segala sesuatunya. Amin. Meskipun musuh. Haleluya. Ya. Haleluya. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh engkau bersamaku. Beribu dekat di kiriku, berlaksa di sisi kanan, tahu janjimu engkau bersamaku. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatan, kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya, sumber kemenangan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh engkau bersamaku. Beribu dekat di kiriku, berlaksa di sisi kanan, janjimu engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuat, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuat, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuat, dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Sungguh luar biasa. Asal kita tidak pernah goyah keyakinan kita kepada Tuhan, maka keyakinan kita kepada Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya.
Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam lagi pada sore hari ini. Katakan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Katakan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungguh dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, tersungguh dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungguh dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi
surga bumi menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Engkau kudus dan mulia, Engkau Allah yang perkasa. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kira la 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 maya rana maya rala 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 maya. Kira la 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 maya takara la maya rala maya rala maya rala masandere. Oh, kudus, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh tiada ada yang seperti-Mu. Engkaulah Tuhan Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Oh, la 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 maya la 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 maya la la maya la la maya la la maya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kira la 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 bataka ya la la ya la la ya la la ya la la. Kira la 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 ya 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 la la. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang selalu baru. Kasih-Nya yang selalu mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering, menjadikan kehidupan ada, menjadikan kehidupan terjadi. Haleluya. Bukalah hatimu, terimalah aliran air kehidupan. Buka hatimu, buka hatimu. Aliran-aliran air kehidupan itu datang
aliran-aliran air kehidupan itu mengalir di tempat ini. Buka hatimu, engkau akan mendapatkan kehidupan. Buka hatimu, engkau akan mengalami kehidupan. Yang mati dihidupkan kembali. Yang mati dihidupkan kembali dengan aliran-aliran air kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih buat air kehidupan. Terima kasih buat air kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Katakan, ya Allah baik. Dia baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Buat kita semua yang ada di tempat ini. Tanpa terkecuali. Haleluya. Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik. Buat saya katakan, ya Allah baik. Ya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Nyatakan kepada Allah kita bahwa Dia adalah Allah yang sangat baik, sungguh baik, amat baik, selama-lamanya baik. Haleluya. Allah baik buat saya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Dia, Allah baik. Haleluya. Kita baik sekarang, besok, sampai selama-lamanya.
Allah yang baik buat kami semua Tuhan. Tidak ada Allah yang lain dalam kehidupan ini yang baik, sangat baik buat kami. Di sekitar kami, sebuah kejadian, peristiwa yang menakutkan dan mengerikan Tuhan. Tapi kami bangga punya Allah yang baik, yang selalu peduli, selalu menjagai, selalu ada dalam setiap waktu, setiap saat. Sungguh Tuhan, sore hari ini kami mau ngambil waktu, kamu mengambil kesempatan, kamu mengambil suatu tempat yang terbaik pada sore hari ini. Seperti seorang Maria, ketika engkau datang, dia duduk mendengarkan apa yang kau katakan, mendengarkan apa yang kau ucapkan. Bagian yang seperti ini ya Tuhan yang aku rindukan, aku inginkan, aku bisa lakukan, aku bisa kerjakan dalam kehidupan kami. Namun kadang-kadang kesibukan kami, pekerjaan kami yang membuat kami tidak bisa duduk diam di bawah kakimu, mendengar suaramu, mendengar engkau berbicara. Tetapi pada sore hari ini adalah kesempatan kami boleh ada di rumahmu yang kudus ini. Dan kami percaya engkau ada di tempat ini. Kami mau mengambil bagian yang terbaik pada sore hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian seperti wanita yang datang mengurapi Yesus. Menangis di bawah kaki. Melakukan, mengerjakan sesuatu buat Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai hatiku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita melakukan, mengerjakan seperti wanita yang melakukan sesuatu yang terbaik buat Yesus. Dia datang kepada Yesus membawa sesuatu yang terbaik dan itu dia persembahkan dan itu dia berikan. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, apa yang kau bawa kepada Tuhan? Sesuatu yang terbaik apa yang engkau berikan, engkau persembahkan kepada Tuhan?
Mari kita belajar dari seorang wanita ini. Mari pada sore hari ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang tidak lain adalah tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita bawa kepada Tuhan. Duduk di tempat ini mendengarkan perkataan firman-Nya pada sore hari. Haleluya. 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 Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus akan baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Tuhan, sungguh inilah kami anak-anak-Mu, kami datang kepada Engkau Tuhan. Seperti Maria yang kami merindukan Tuhan berbicara, bersabda kepada setiap kami. Maka sekarang kami sediakan hidup kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara, bersabda kepada setiap kami. Olehnya Tuhan buat kami pada sore hari ini benar-benar mengerti setiap apa yang Kau sampaikan, dan buat kami sungguh-sungguh memahami apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Olehnya Tuhan, mari Engkau sungguh-sungguh bekerja, Engkau sungguh-sungguh berkarya, Engkau sungguh-sungguh menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Maka kami dengan ini siap untuk menjalankan semua yang Tuhan sampaikan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sebuah kesempatan yang indah kita bisa ada pada saat sore hari ini
mengingat berbagai macam hal yang terjadi seperti tadi worship leader sudah sampaikan gitu ya. Beberapa peristiwa boleh terjadi di sekitar kita dan itu ya sebagian sangat merugikan gitu ya kepada sebagian orang. Tetapi bersyukur kalau hari ini dengan anugerah dan kemurahan Tuhan kita masih diizinkan untuk bisa beribadah. Olehnya saya mendorong setiap kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Amin. Semakin sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membuka di dalam Mazmur pasal 73. Sesuatu yang sangat luar biasa kita akan pelajari pada kesempatan sore hari ini dari seorang pelayan Tuhan dalam kehidupan ibadah bangsa Israel yang bernama Asaf. Keturunan Asaf dipercayai oleh Tuhan sebagai keturunan pemuji, penyembah kepada Tuhan. Itu Bani Asaf, keturunan Asaf, keluarga Asaf. Itu dari kelompok orang Israel dipercayai sebagai kelompok pemuji penyembah Tuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama dari kehidupannya. Kita mulai membaca ayat yang pertama sampai satu perikop, nanti kita akan baca semuanya Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak sekaligus sampai ayat yang ke-20. Nanti kita akan baca tetapi tidak sekaligus ya. Ayat pertama terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, di awal dari nyanyian yang disampaikan Asaf tentang kehidupannya, itu dia berbicara mengenai hati, gitu ya. Hati yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan ada 2 kali, ada tulus dan bersih. Apakah tulus itu selalu bersih? Tidak ternyata. Atau apakah bersih selalu tulus? Juga ternyata tidak. Jadi tulus dan bersih hati itu adalah 2 hal yang berbeda, tetapi semuanya saling kait-mengkait. Maksudnya begini, orang tidak bisa disebut tulus saja tapi tidak bersih, tapi orang juga tidak bisa disebut bersih saja tapi enggak tulus. Nah, artinya gini, kalau ada orang tulus tapi enggak bersih, berarti sebenarnya enggak tulus. Ada orang bersih tapi enggak tulus, berarti sebenarnya enggak bersih. Begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah itu baik bagi, nah ini menjadi catatan penting, garis bawah. Bagi, Allah itu baik bagi. Seolah-olah ayat ini mengelompokkan, kalau orang itu tulus dan baik, tulus dan bersih hatinya, Allah akan baik kepada mereka. Tapi bagi kelompok orang yang tidak tulus dan tidak bersih, Tuhan enggak baik buat mereka. Itu seolah-olah kata baik bagi itu seolah-olah membuat kita membayangkan ada 2 kelompok orang yang akan dikasihi Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Sesungguhnya begini Bapak Ibu Saudara, seperti saklar. Bapak Ibu Saudara tahu saklar lampu ya? Saklar lampu. Di setiap saklar lampu itu selalu ada arusnya. Selalu ada arusnya, arus listriknya. Nah, tinggal apakah saklar itu terkonek atau tidak. Maka arus akan mengalir kepada lampu dan menyalakan lampu. Kira-kira seperti itu. Kebaikan Tuhan itu bagi semua orang. Tapi enggak semua orang bisa menyalakan lampunya. Kenapa? Karena saklarnya itu tergantung terkonek atau tidak. Kalau saklarnya enggak konek, lampunya enggak nyala, kebaikan Tuhan enggak turun, enggak mengalir karena ada yang bunteti, ada yang menghalangi. Tapi kalau saklarnya terkonek, lampunya akan nyala, kebaikan Tuhan akan turun, melimpah. Nah, saklar itu di mana? Di ayat 1 tadi, tulus dan bersih. Kalau orang itu menjaga hati tulus dan bersih, bagaikan saklar yang terkonek. Tapi kalau orang tidak menjaga hatinya tulus dan bersih, bagaikan saklar tidak terkonek. Sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti bahwa ada dua kelompok manusia yang dibedakan oleh Tuhan kebaikannya, sehingga kemudian bagi kelompok yang ini Tuhan baik, bagi kelompok yang itu Tuhan enggak baik. Bukan, semua orang merasakan kebaikan Tuhan.
Bisa, maksud saya begitu. Bisa menikmati kebaikan Tuhan asal hatinya tulus dan bersih. Lanjut. Tetapi aku sedikit lagi maka terpeleset, nyaris tergelincir. Dalam terjemahan langsung dikatakan begini, namun aku, kakiku hampir tersandung, langkah-langkahku hampir tergelincir. Loh, kenapa? Kok dikit lagi hampir tergelincir, hampir kesandung? Nah, mari kita lihat ayatnya selanjutnya. 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Saya kasih terjemahan langsung. Sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong, aku melihat kemakmuran orang fasik. Kenapa Asaf hampir kesandung dan tergelincir? Ternyata dia memiliki kecemburuan kepada orang-orang yang sombong. Dia memiliki kecemburuan melihat orang-orang fasik kok hidupnya makmur-makmur, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Mari lanjut ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Perhatikan ini, sehat dan gemuk tubuh mereka. Wah, saya langsung tertemplak waktu membaca kalimat yang kedua, sehat dan gemuk. Nah, itulah saudara. Waduh, aku nih kelompok orang fasik enggak ya, gitu ya saudara ya. Nah, terjemahan langsungnya begini, sebab tidak ada rasa sakit pada kematian mereka. Ini terjemahan langsung dari bahasa aslinya. Dan tubuh mereka gemuk. Jadi mereka itu sepertinya orang fasik ini, orang sombong ini sepertinya hidupnya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Nggak ada rasa sakit, nggak ada kesakitan pada saat kematian. Tubuh mereka gemuk-gemuk, begitu saudara ya. Lanjut 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Terjemahan langsungnya begini, mereka tidak mengalami penderitaan manusia. Jadi penderitaan-penderitaan umum yang diderita manusia itu tidak mereka alami, gitu loh. Orang-orang sombong, orang-orang fasik yang dilihat Bani Asaf itu nggak ngalami penderitaan manusia, hidupnya enjoy saja, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Orang lain dapat kena tulah, orang lain kena hukuman, orang lain kena penghakiman dari Tuhan. Kok ini enggak, gitu kan? Badannya sehat, gemuk, nggak pernah sakit, nggak pernah kena tulah, lah gitu loh saudara. Ayat yang ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Terjemahan langsungnya berkata begini, sebab itu keangkuhan menjadi kalung mereka. Mereka itu sombong, angkuh itu bagaikan kalung, maksudnya dipamer-pamerke, gitu saudara. Ya bukan semata-mata mereka pamer keangkuhan, tidak, tetapi mereka jadi sombong dan mereka seolah-olah iki loh aku, gitu lah saudara. Dan kemudian kekejaman menyelimuti mereka seperti pakaian. Jadi pakaian mereka itu pakaian kekejaman, kalau saya boleh menyebutnya begitu. Pakaian mereka itu kekejaman. Jadi kemanapun dia pergi sombong dan kejam, kira-kira seperti itu. Lanjut ayat 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Terjemahan langsungnya, mata mereka memelotot karena kegemukan. Mereka telah memamerkan gambaran hati. Jadi orang fasik ini, orang sombong yang dilihat oleh Bani Asaf ini, selain gemuk, mereka jadi mandang orang itu kayak sadis, gitu ya. Sadis dan terbukti dari setiap apa yang mereka lakukan. Gambaran hati mereka menjadi sangat jelas di mata orang lain, bahwa orang ini sombong sebenarnya, tapi badannya kok sehat, gitu loh. Itu yang membuat Asaf tadi hampir tersandung dan tergelincir, melihat orang fasik kok gemuk, sombong hidupnya, tapi dalam bahasa Kristennya diberkati Tuhan, nggak pernah sakit, gitu kan, nggak pernah menderita. Sementara yang lain yang mencoba untuk menjaga hidup dalam hadirat Tuhan, menjaga hidup dalam kekudusan, menjaga hidup dalam kebenaran firman, kok pencobaannya banyak, masalahnya banyak. Itu yang membuat Asaf hampir tersandung dan tergelincir. Lanjut, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Dalam terjemahan langsung, mereka memaki-maki. Bayangkan saudara, memaki-maki
dan berbicara dalam kebencian mengenai apa? Penindasan. Jadi kalau mereka ngomongin soal penindasan itu sudah dengan angkara murka mungkin seperti itu ya. Mereka kalau ngobrolin soal menindas orang lain itu waduh sudah bahasanya mengerikan. Mereka berbicara dari tempat tinggi. Jadi maksudnya adalah mereka itu mereka itu merencanakan sesuatu strategi, kira-kira mungkin seperti itu. Karena itu dibicarakan di tempat tinggi. Kalau dalam bahasa Alkitab sebenarnya tempat tinggi itu hampir selalu digunakan untuk hadirat Tuhan. Naik ke gunung Tuhan, datang menghadap Tuhan, Tuhan menjumpai umatnya selalu di tempat yang tinggi, di atas gunung. Jadi kalau orang fasik, orang sombong ini dalam konteks pasal ini dikatakan membicarakan kebencian itu di tempat tinggi. Wah, ini menggantikan posisi yang seharusnya untuk hadirat Tuhan, untuk pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, tapi tempat itu diubah oleh mereka menjadi tempat untuk membicarakan mengenai penindasan kepada orang lain. Itu orang fasik yang dilihat Asaf, itu orang sombong yang dilihat Asaf. Kok seolah-olah Tuhan diem aja ya? Mereka merencanakan kejahatan, mereka membicarakan penindasan dengan kebencian. Saudara bisa bayangkan, ini orang udah benci sama seseorang, terus kemudian membicarakan kebenciannya ini di tempat yang tinggi, dan itu seolah-olah nggak ngalami apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Ada orang yang jahatnya begitu rupa di pandangan Asaf, kok diam-diam aja, kok nggak dihukum Tuhan, kok nggak menderita, malah hidupnya baik-baik saja, sehat gemuk tanpa penderitaan. Padahal mereka itu udah matanya sombong, melotot gitu kan saudara, tadi kita melihatnya seperti itu. Nah, karena itu ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Mereka dalam terjemahan bebas, terjemahan langsung, mereka mengarahkan mulutnya menentang langit. Ini bahasa ya. Jadi artinya itu seolah-olah dia tuh rawati karo Gusti Allah gitu sudah. Enggak takut dengan Tuhan. Dan lidahnya membual di bumi, sombong di bumi. Langit ditantang, bumi disombongin, gitu kan saudara. Jadi seolah-olah itu dia makhluk yang tidak tinggal di bawah langit dan di atas bumi. Lah enggak tahu tinggalnya di mana. Tapi dia menantang langit, membual di bumi. Perkataannya itu penuh dengan kesombongan, penuh dengan hal-hal yang buruk dan jahat. Tetapi itu membuat mereka tidak mengalami apa-apa. Gitu loh saudara. Bahkan ayat yang ke-10, sebab itu orang-orang berbalik pada mereka. Pengikutnya banyak, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang itu malah justru senang sama mereka, orang-orang yang kayak gini tadi, yang bahasanya nantang langit, yang bahasanya sombong, yang membicarakan kebencian di atas tempat tinggi itu kok pengikutnya banyak. Orang-orang datang pada mereka gitu loh saudara. Itu yang dilihat Asaf. Kok orang kayak gini malah banyak yang suka ya gitu loh saudara. Kalau terjemahan langsungnya berkata begini, oleh karena itu umatnya, ini dipakai huruf besar, oleh karena itu umatnya, umat Tuhan akan kembali ke sini. Kemana? Ke kumpulan orang-orang fasik yang dilihat Asaf ini. Yang aneh dalam terjemahan langsungnya dipakai kata begitu, oleh karena itu umatnya, umat Tuhan. Jadi ternyata begini, banyak umat Tuhan yang justru suka. Dalam pandangan Asaf begitu, justru banyak umat Tuhan yang suka dengan orang-orang yang ngomongannya kayak gitu tadi, yang di mata Asaf itu adalah sombong, fasik, omongannya penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah. Tapi umat Tuhan banyak yang suka sama kelompok orang ini. Itu yang dilihat Asaf. Itu yang membuatnya tersandung, hampir saja tergelincir. Hampir, tapi kan tadi dikatakan begitu ya. Nah, orang-orang jadi datang kepadanya dan mendapati mereka itu bagaikan air yang berlimpah-limpah, seolah-olah orang-orang yang jahat tadi, yang omongannya enggak bagus tadi, pengikutnya banyak, dan mereka itu bagaikan air yang berlimpah-limpah. Sepertinya ngasih pengharapan malahan, ngasih kesegaran. Weh, ini orang bagus,
Banyak umat Tuhan yang kesana malahan. Banyak umat Tuhan yang justru mengikuti mereka. Karena orang-orang yang mendapati orang-orang yang fasik ini bagaikan air yang berlimpah-limpah. Bahkan dengan kata-kata ayat 11, orang fasik ini berkata, mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Omongannya sudah nantang Tuhan sekalian loh saudara. Apakah Tuhan itu bisa ngelihat? Apakah Tuhan itu bisa ngerti kalau kita melakukan begini begitu gitu kan? Itu yang dilihat Asaf. Omongannya saja sudah berani nantang Tuhan. Apakah Tuhan tahu yang kulakukan? Kalau aku melakukan ini melakukan itu, Tuhan apa ngerti gitu kan saudara? Itu omongannya orang fasik, orang sombong yang dilihat Asaf tadi. Dia berkata-kata seperti itu kepada Tuhan. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Itu dalam pemikiran, dalam pandangan Asaf. Terjemah langsungnya berkata begini, lihatlah inilah orang fasik dan orang gampang. Mereka senantiasa menambah kekayaan. Jadi mereka itu kok jadi kaya raya ya malahan. Padahal omongannya nantang Tuhan, omongannya nantang langit, sombong di bumi, omongannya penuh amarah dan kebencian. Tapi mereka kok bisa nambah terus kekayaannya ya. Nggak pernah ngalami sakit, BPJS-nya nggak laku gitu kan kira-kira saudara. Makanya nambah kaya terus gitu ya. Nah kemudian memasuki pada sebuah kesimpulan, hampir kesimpulan ya, 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Langsung 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Terjemahan langsung berkata demikian. Sesungguhnya sia-sia aku menyucikan hatiku, membasuh tanganku dalam ketak bersalahan, sebab aku kena tulah sepanjang hari dan kemalangan menimpa aku setiap pagi. Hampir ya, hampir saja Asaf ini, nanti kita akan lihat selanjutnya. Saya katakan hampir. Dalam pandangan Asaf pada awalnya dia berkata, sia-sia kalau begitu. Ternyata orang fasik lebih diberkati, bahasa rohaninya gitu. Orang fasik gak pernah sakit, sehat dan gemuk badannya. Walaupun omongannya penuh dengan amarah, kebencian, nantang langit, nantang bumi dan seterusnya tadi. Sia-sia kalau begitu, aku jaga hidupku tetap suci. Sia-sia berarti aku jaga hidupku tetap tidak bersalah di hadapan Tuhan. Toh nyatanya aku kena tulah sepanjang hari. Itu dalam bahasanya Asaf. Aku ketimpa kemalangan setiap pagi. Itu bahasanya Asaf. Saking dia itu seperti melihat ketidakadilan yang terjadi. Dia menggambarkan dirinya itu seperti kena tulah sepanjang hari, kena kemalangan setiap pagi. Saya tidak tahu gitu kan. Saya cuma membayangkan ada saja, itu dalam pemikiran Asaf barangkali saya mengimajinasikan. Mohon maaf, tidak berarti ini mengubah kebenaran ya, tidak. Tapi cuma saya membayangkan saja. Dalam pandangan Asaf, Asaf itu menggambarkan dirinya seperti orang yang malang setiap hari. Tiap pagi itu ada aja kemalangan yang ditimpa. Mau minum kopi, kopinya tumpah gitu kan saudara. Mau makan pisang goreng, pisang gorengnya mencolot jiklok di tempat sampah, rasido sisan gitu kan. Aduh sakit sikatan kesogrot dari sariawan gitu kan. Macem-macem lah istilahnya gitu loh. Itu hanya dalam imajinasi saya. Bahasa kemalangan tiap pagi. Hidupnya nggak pernah ada keberuntungannya. Dalam bahasa rohani hidupnya nggak pernah ada berkatnya. Tetapi sebaliknya, tadi sudah kita bahas panjang lebar. Sebaliknya, orang-orang fasik malah hidupnya seperti diberkati Tuhan. Tapi aku sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, aku jaga hidupku tetap suci. Aku tetap menjaga diriku supaya tidak bersalah. Tapi malah malang setiap pagi. Tiap hari aku kena tulah. Seolah-olah seperti itu. Lalu ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, kata-kata yang 13-14 tadi ya. Terus bersungut-sungut di ayat yang sebelumnya tadi. Seandainya aku berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Terjemahan langsungnya begini Bapak Ibu Saudara. Jika aku berkata, biarlah aku bercerita demikian.
Nah, biarlah aku bercerita demikian, lihat aku telah mengkhianati generasi anak-anakmu. Jadi kalau aku benar-benar ngomong seperti yang tadi sudah kita baca satu persatu tadi ya, sampai ayat yang ke-14 tadi, kalau itu benar tak ucapkan, itu benar tak omong ke sama generasi ini, berarti justru aku sedang mengkhianati generasi ini. Kalau itu benar-benar menjadi sesuatu yang aku lakukan, aku sedang mengkhianati. Kenapa? Karena sesungguhnya aku sedang aku sedang menjadi contoh dan teladan yang tidak baik. Aku sedang menjadi contoh teladan yang bersungut-sungut, generasi yang bersungut-sungut. Maka aku akan menjadi pengkhianat bagi generasi yang kemudian. Nah, pada saat ayat 16, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, ketika aku mencoba untuk kok begini ya, aku yang mencoba hidup suci, hidup tak bersalah, justru kena kemalangan. Tapi mereka orang fasik kok justru hidupnya seperti diberkati Tuhan. Ketika aku berpikir untuk mengetahuinya, itu menjadi kesulitan di mataku. Waktu Asaf mencoba menggunakan pikirannya, menggunakan kemampuannya untuk menelaah sesuatu, kok begini ya, kenapa seperti ini ya, aku jadi kayak begini, dia jadi kayak begitu, aku yang melayani Tuhan jadi seperti ini, aku yang umat Tuhan jadi seperti ini, mereka yang orang fasik malah seperti itu, kenapa ya? Tapi waktu itu dia nggak bisa mengetahuinya. Waktu dia mencoba untuk mencari tahu kenapa kok seperti itu, dia nggak bisa. Dengan matanya dia tidak bisa, dengan pikirannya dia tidak bisa, dengan kemampuannya dia tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Asaf kadang muncul dalam pikiran orang percaya. Tidak terlepas kita yang ada di sini. Walau saya katakan itu kadang terlintas, bahkan itu hanya terlintas saja. Saya tidak mengatakan kita pernah berpikir begitu, saya tidak mengatakan bahwa kita pernah mengalami kayak begitu. Kadang-kadang walau hanya terlintas, itu pernah mungkin kita alami. Bahwa kita membandingkan hidup kita dengan mereka yang gak kenal Tuhan. Kok hidupnya seolah-olah begini ya. Itu yang tidak pernah kebaktian, setahun belum tentu 2 kali kebaktian, hidupnya kok aman-aman saja ya. Anak-anaknya sekolahnya bagus-bagus gitu kan, sekolahnya tinggi, kerjaannya bagus, kok enggak pernah kayaknya menderita ya. Sementara aku yang tiap hari ke gereja, doa di gereja misalnya begitu, kok hidupku malah kayak begini. Dalam bahasa rohani kok dia lebih diberkati, sementara aku kok kayaknya tidak diberkati ya. Padahal aku berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kok seperti itu? Dan di bagian ini tadi yang kita pelajari bersama, di bagian akhir kita mencoba untuk mencari tahu, atau kita mencoba untuk berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dan semuanya seolah-olah gagal. Mengupayakan ini nggak bisa, mengupayakan itu nggak jadi, mengupayakan begini nggak mampu, mengupayakan begitu jauh dari yang diharapkan. Kok seolah-olah malah ndak ada, ndak mampu, ndak bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kekuatannya sendiri Asaf mencoba menyelidiki kok begitu. Yang fasik jadi gemuk, sementara yang hidupnya mencoba untuk hidup suci dan benar di hadapan Tuhan kok jadi seperti dapat kemalangan setiap pagi. Kenapa ya? Waktu dia berpikir, dia mencoba untuk mengetahuinya dengan kekuatannya, nggak bisa. 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Itu langkah terakhir yang dilakukan Asaf. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena
kedahsyatan. Terjemahan langsung begini, sampai aku masuk ke tempat kudus Elohim, aku memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin. Engkau menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran. Betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap. Mereka habis lenyap oleh karena kengerian. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ending dari orang-orang yang tadi dilihat Asaf itu seolah-olah, loh kok mereka yang orang fasik, orang sombong ini malah gemuk, malah diberkati Tuhan gitu kan. Ternyata ending dari semuanya itu mengerikan, gitu ya, mengerikan. Ayat 18-19 mereka, sebenarnya orang-orang yang seperti itu dalam pandangan Asaf ditaruh Tuhan di tempat yang licin. Supaya apa? Supaya itu nanti jatuh dan hancur. Sesungguhnya ending dari hidup orang-orang yang seolah-olah diberkati, padahal hidupnya penuh dengan kesombongan dan kejahatan di mata Tuhan, sesungguhnya sedang diambang kehancuran. Ini menjadi warning buat kita semua. Jangan sampai kita jadi sombong hanya karena mungkin kita dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Hanya kita mungkin punya kenalan-kenalan orang-orang yang hebat dipakai Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jangan pula kita menjadi iri hati. Orang yang sombong, orang yang congkak sedang diambang kehancuran. Memang tidak tahu kapan. Seolah-olah memang mungkin orang itu diberkati. Seolah-olah orang itu memang mungkin jadi gemuk, jadi kaya raya. Tapi sesungguhnya sedikit saja, sebentar lagi orang itu pasti akan hancur. Orang itu pasti akan hancur sedikit lagi. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini saya sampaikan, ada orang-orang yang sudah ditegur oleh Tuhan. Ayo nak, datang padaku, setia padaku, loyal padaku, komitmen padaku. Ayo nak, lebih sungguh-sungguh lagi mencari aku. Tapi ada banyak orang yang berkata hampir seperti yang Asaf lihat kepada orang fasik. Oh gak apa-apa kok, nyatanya aku kayak gini ya sehat, usahaku ya lancar, aku ya diberkati Tuhan dalam bahasa rohaninya, usahaku ya lancar. Oh, cukuplah segini aja, nggak masalah, nggak usah terlalu banyak yang lain. Begini saja aku sudah hidupku makmur kok. Bahkan ada yang berani berkata, Pak, kalau saya ikut itu saya kehilangan omset saya, Pak. Tuhan tegas ngomong, Anda nggak bertobat, dalam 2 bulan akan habis. Tuhan ngomong begitu dengan jelas dan keras. Anda nggak bertobat, dalam 2 bulan akan habis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong, orang yang meninggikan diri, itu tidak hanya sekedar ketika orang itu berkata, hei, aku ini lebih baik dari kalian. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara, tidak hanya begitu maksud saya. Itu sombong yang kelihatan, tapi ada orang yang sombong tidak kelihatan. Maksudnya tidak seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Kesombongannya pada saat apa? Dia ngerasa begini saja sudah cukup. Ini udah cukup, ini udah paling pol buat Tuhan. Padahal sesungguhnya dia masih bisa lakukan lebih buat Tuhan. Waktu dia tidak berusaha, waktu dia tidak berjuang lebih buat Tuhan, maka di situ dia sombong. Karena apa? Merasa udahlah buat Tuhan segini cukup. Atau buat diriku ini juga cukup. Toh aku juga diberkati sampai hari ini. Sampai hari ini aku tetap dipakai Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Aku dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Sudah cukup buat Tuhan segini aja. Itu namanya sombong sebenarnya. Dan beberapa orang beberapa umat Tuhan suka dengan orang-orang yang kayak begini nih. Bolone akeh gitu maksud saya. Bahasa Jawanya gitu. Temennya banyak, padahal jelas-jelas hidupnya sombong. Tapi temennya banyak. Dan ini membuat rasa nggak adil kadang-kadang pada beberapa orang yang aku ini sudah berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berusaha setia sama Tuhan, berusaha untuk aku melakukan semua yang terbaik buat Tuhan.
Tapi kenapa masih seperti ini? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang sombong itu sedikit saja, sedikit lagi pasti hancur. Karena Tuhan taruh mereka di tempat licin. Sesungguhnya begitu. Nah, tapi yang menjadi luar biasa adalah begini. Ayat yang 17 tadi. Sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Inilah yang menjadi kunci jawaban. Waktu Asaf mencoba untuk melihat, menerawang barangkali begitu ya, melihat jauh ke depan, kok begitu ya, kenapa ya, kesulitan itu, bagi dia kesulitan. Ketika dia mencoba untuk memikirkan kenyataan itu dengan kekuatannya, menjadi kesulitan. Tapi saat dia mulai memutuskan untuk masuk ke dalam tempat kudus, di situ dibukakan oleh Tuhan. Kuncinya adalah tempat kudus. Kasih tahu kanan kiri, katakan kuncinya adalah tempat kudus. Apa maksudnya? Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya. Waktu kita ngalami sesuatu dan kita nggak ngerti harus bagaimana, nggak usah banyak mikir lagi, karena pikiran kita nggak akan mampu menyelami setiap jalan-jalan Tuhan. Jelas nggak akan mungkin bisa, tapi kita akan bisa menemukan jawabannya waktu kita masuk di hadirat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, semua jawaban, semua solusi dari semua pertanyaan yang mungkin kita miliki hanya ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kok aku ngalami kayak gini? Tuhan, kok keluargaku kayak begini? Anakku kok kayak begini? Pasanganku kok kayak begini? Sekolah kuliahku kok kayak begini? Kerjaanku kok kayak begini? Usaha yang tak bangun kok kayak gini? Masuk hadirat Tuhan. Nah, Tuhan kasih hikmatnya begini. Kadang, bahkan banyak kasus sebenarnya. Kadang, saya pakai bahasa itu aja. Kadang, mengapa pertanyaan-pertanyaan seperti yang Asaf miliki? Tuhan, kenapa kok kenyataan hidup ini seperti ini? Mengapa itu Tuhan izinkan terjadi? Kenapa kok usahaku ditipu? Misalnya begitu. Kenapa kok anakku ngelawan aku? Kok kenapa pasanganku meninggalkan aku? Kok kenapa usaha yang tak bangun tidak pernah sukses? Kadang itu hanya cara Tuhan ngomong sama kita. Nak, aku pengen ketemu sama kamu. Aku pengen berdua sama kamu. Nak, aku kangen sama kamu. Nak, aku pengen ngobrol sama kamu. Itu cara Tuhan ngomong. Hanya saja seringkali kita nggak sadar. Masa COVID sesungguhnya, kalau orang Kristen bisa nangkep, itu saat dimana Tuhan berkata, nak, yuk datang sama aku kangen. Loh, Tuhan apa nggak bisa atau nemui kita? Oh bisa loh. Pertanyaannya kan bukan Tuhan bisa atau enggak. Orang Kristen punya waktu enggak sih? Tuhan mau ketemu tapi orang Kristennya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Tuhannya pengen, orang Kristennya yang nggak pengen. Tuhannya mau, orang Kristennya yang aduh sorry Tuhan, aku belum ada waktu nih, ntar aja yang ngobrolnya. Bapak Ibu Saudara, pengalaman ini saya sampaikan kiranya itu membuka pemahaman pengertian kita. Ini masa yang singkat, masa yang sulit, dan waktu Tuhan kapan untuk kita nggak tahu. Suatu ketika ibu mertua dengan Bu Gembala, momen di mana itu terakhir mengalami perjumpaan, karena setelah itu ternyata ibu dipanggil Tuhan. Satu saja kerinduan, nah Reneo pengen ngobrol, tapi waktu itu karena istri saya
sudah dengan saya, maksudnya sudah menikah, lalu saya punya kesibukan yang lain, saya habis pulang ngajar, besoknya harus pulang ke Karanganyar gitu kan. Jadi dia meluangkan waktu untuk suaminya, nggak salah kan gitu ya. Tapi ternyata itu momen terakhir, sik ya bu gitu ya, disemayani sik ya bu. Ya namanya orang kan juga nggak tahu toh saudara. Kalau ternyata tahu bahwa ternyata ibu mau dipanggil Tuhan, mungkin ya sudah sik ya pah, aku tak karo ibu gitu kan. Tapi karena orang nggak tahu gitu kan, ya nggak bisa. Tapi ternyata itulah panggilan terakhir. Nah Reneo, dan itu tidak jadi. Karena pada akhirnya malam hari ibu berangkat pulang. Maksud saya bukan soal perpisahan antar manusianya, kesempatannya. Barangkali ini adalah momen terakhir kita bisa ketemu sama Tuhan, karena setelah itu dunia selesai. Kita kan tidak tahu saudara, betul? Betul? Kita nggak tahu kan dunia berakhir kapan. Tapi jangan-jangan ini momen terakhir. Tuhan pengen ketemu sama kita. Maka jadikan ini momen terbaik untuk kita dekat dengan Tuhan. Ada di hadiratnya. Hanya di dalam hadirat Tuhan menemukan semua jawaban kehidupan. Saya berharap saudara nangkep ini, ngerti ini, sehingga saudara ambil keputusan. Kita semua ambil keputusan. Oke, mulai hari ini aku akan lebih banyak lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Apapun akan aku singkirkan, penghalang apapun akan aku singkirkan demi aku masuk dalam hadirat Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, mungkin agak sedikit berbeda, tetapi menurut saya ada kaitannya dengan sangat kuat. Kemarin saya ada di sebuah persekutuan, pembicaranya tamu dari India, seorang ibu yang dari latar belakang Hindu, kemudian dia bertobat. Ini saya singkatkan ceritanya saja ya, kalau nanti saya ceritakan runut ceritanya terlalu panjang. Intinya begini, setelah dia mengalami yang namanya ketemu Tuhan, dia kan bertobat, gitu kan? Dia bertobat, hidupnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena pertobatannya itu begini, kalau kamu nanti percaya Yesus, kamu undang Yesus masuk dalam dirimu, maka Tuhan akan masuk ke dalam dirimu. Itu yang dikatakan oleh salah satu pendeta yang membawa dia pada akhirnya percaya Yesus. Nah singkat cerita, dia terima Yesus, dia dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus, karena gara-gara itu dia diusir dari rumahnya dalam kondisi hamil anak pertama. Gitu ya. Nah, diusir, dia tinggal di sebuah rumah, tidak ada pintu, tidak ada jendela, karena itu juga di tengah hutan atau dekat hutan. Isinya banyak binatang dan ular. Tapi dia tinggal di situ sendirian. Dan yang diajak ngomong siapa? Roh Kudus. Roh Kudus diajak ngomong. Nah, yang menjadi cek gitu ke hati saya begini loh Bapak Ibu Saudara. Waktu dia belum benar-benar terima Roh Kudus, terima Yesus, dia sudah mulai belajar Kristen dengan membaca Alkitab. 8 kali dia baca Alkitab, dia beli atau dia dapat Alkitab, 9 kali dia dapat Alkitab, dirobek sama keluarganya karena memang orang gak suka kan, dia terima Yesus gak suka. Maksudnya begini, pada saat sebelum dia benar-benar dipenuhi Roh Kudus gitu maksudnya, dia masih kekuil, diajak keluarganya ya gimana gitu kan, gak enak gitu kan. Tetapi begitu dia benar-benar dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berani berkata, aku tidak akan kekuil. Sebagai akibatnya dia diusir, dia keluar. Perhatikan perbandingannya. Ini yang saya tadi bilang ada kaitannya dengan hadirat Tuhan. Orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus bisa berkata tidak kepada dosa, kepada apapun yang melukai hati Tuhan. Tapi saat orang cuman Kristennya yang masih baru-baru Kristen lah, belum benar-benar penuh Roh Kudus, gak enak, ya sudahlah ikut gitu kan. Tapi begitu dia benar-benar penuh Roh Kudus, dia bisa berkata tidak. Tadi kan saya katakan, pada saat dia mulai belajar jadi Kristen,
Dia baca Alkitab, dia masih pergi ke kuil karena tidak enak. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berkata tidak. Resikonya dia diusir, dia keluar dari rumah. Ini loh saudara, kalau orang itu ada dalam hadirat Tuhan, kemudian hidupnya dipenuhi Roh Kudus, nanti mungkin saya sambung dengan kesaksian yang lain, tapi luar biasa. Gara-gara Roh Kudus itu pula lah, maka hari ini dia barusan itu ya, yang dia lakukan kemarin itu membangun sekolah pemuritan dengan biaya berapa? 2 miliar, 2 triliun, hampir 2 triliun. Itu bisa dia peroleh duitnya dalam sekejap mata, bahasa saya begitu. Karena tiba-tiba mendadak tahu-tahu ada orang telepon bla 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 bla, kirim duit, selesai bangun dari 0 rupiah. Serius, hanya dengan cara ngomong sama Roh Kudus, bahasa roh. Itu nanti kesaksiannya ya, dilanjutkan kapan-kapan. Tapi adalah bahwa waktu orang belum benar-benar dipenuhi Roh Kudus, masih ada aduh gak enak gak, aduh gimana ya gitu loh saudara. Tapi betul-betul dipenuhi Roh Kudus itu radikal buat Tuhan. Nah sekarang tinggal mari kita periksa, aku tuh orangnya gimana. Aduh mboten sekecon niku mas, mboten penak niku mas. Tapi kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus benar-benar bisa berkata no. Enggak, ini aku buat Tuhan, hidupku buat Tuhan, hartaku buat Tuhan, segala sesuatunya buat Tuhan. Bisa ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi masuk dalam hadirat Tuhan, hidup dipenuhi Roh Kudus, itu menjadi solusi dari semua apapun yang kita alami. Itu menjadi jawaban dari semua pertanyaan yang kita miliki. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekali lagi nangkap. Saya berdoa demi nama Yesus, setiap hati yang hari ini menerima, setiap telinga yang mendengar, setiap pribadi yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan demi nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, keputusan itu ada di setiap kita masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai bapak rohani, saya menyarankan untuk setiap kita, mari taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Dan saya ajak saudara sore hari ini, malam hari ini, mari sama-sama sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Nya. Apapun yang menjadi persoalan, masalah, pertanyaan yang kita miliki, kita pasti akan menemukan jawabannya, menemukan solusinya, menemukan jalan keluarnya, menemukan jawaban Tuhan ketika kita ada di hadirat-Nya. Oleh sebab itu, setiap hati yang hadir pada sore hari ini, mari sama-sama saya ajak masuk dalam hadirat-Nya lebih sungguh lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari setiap kita yang sungguh-sungguh rindu, bangkit berdiri, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi katakan dengan sungguh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari setiap hati yang sungguh-sungguh rindu, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat hatimu, angkat suaramu lebih lagi, berikan penyembahan yang terbaik. Mari masuk dalam hadirat-Nya, mari masuk di kedalaman hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Ura baba 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 la bara la ba ya la bara la ba shira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Haleluya 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 haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya 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 haleluya. Ya la bara la bara la bara la bara la ba shira la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya, haleluya. Ya la bara 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 la bara. Shira ba 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 ba. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Shira bo ra bare de gira ra la bo. Dire ra bo ra na ya. Pujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Ya se. Ira bo ya ra ba ya ra ba ya ra ba ya ra ba ya ra ba. Haleluya. Shirara la mara la mara la mara la mara. Haleluya. Shirara la mara la mara la mara la mara la mara. Haleluya 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 haleluya. Puji namamu. Shirara la mara la mara la mara la mara la mara la mara la shirara la mara la mara la mara. Shiara la mara la mara la mara la mara la magiara la mara la mara la mara la mara la mara la. Shida zakaya da bakara da mayara la mara la mara la mara la mara la mara. Setiap saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, dibaptis dengan bahasa-bahasa baru, pergunakan itu saat ini untuk saudara bisa lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Syarabata karala barala marala mayara lama shikira baba 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 rara lama shikira lama rala marala 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 bakara lama urapa shikire dekina murudu tukura lama karala mayara lama kira lama rala marala 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 murudu tukura lama ya raba shiride dekira mayara lama rala bakira lama rala bakara lama shana marala 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 marala. Shikira batakara la bara la bara la bakara la mayara la bara la bara la bara la bara la bara la ura papa 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 kara la mayara la mama shikira bakara la bara yara la bara la bara la bara la bara la bakira la bara la bara la bara shira la bara la bara la bakira la bara la batakara la bara la mayara la beke shandere beke na kokoda maya shikira takena maranabu ya bakana yara laba shikita kana mayara tandara baba ibako shokora bakana yara tekena morodo toko bakara la ya ibera la ramashi ya bakunata ya batakina ya baku sikibakera bokora laba berede tekera boshara tida ina kono yobo kubaka sikira bakalarana yabasi kana yarabate kana bo lara bakara takeda bakara la basheda urala bakara la bashikiara la mara la mara la mara haleluya la mara la mara la mara la mara la bashikiara la mara la mara la mara la mora la mara shira la mara la mara la mara la mara Shikira la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara. Shira la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara. Saya mendorong setiap kita benar-benar memiliki kerinduan untuk ada di hadirat Tuhan. Shidara la bara la mukura la bara la mayara la bara. Di hadapan
hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Mari katakan lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hadiratnya yang kita rindukan. Haleluya. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Biarlah setiap hati hari ini dijamah oleh Tuhan, diberikan haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang akan mendorong kami lebih dalam masuk di hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami setiap waktu, setiap saat. Dorong kami setiap waktu, setiap saat, sampai kami benar-benar selalu mengalami perjumpaan dengan Engkau, benar-benar ada di kedalaman hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kami menemukan semua jawaban dari semua pertanyaan yang timbul muncul dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, melalui setiap tangan-tangan yang tertumpang di atas dada, mengalir sekarang kuasa, mengalir sekarang urapan, mengalir sekarang roh haus dan lapar akan Engkau. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, yang tidak ada dari kami yang tidak digerakkan untuk suka di hadirat Tuhan, melainkan setiap hati, sekeras apapun hari ini hati yang ada, akan dilembutkan, akan dilunakkan oleh karena hadirat-Mu Tuhan, yang mengubahkan segala sesuatu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan.
Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, meteraikan semuanya di setiap hidup kami dengan darah anak domba Allah. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua ini berkati katakan amin.